Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai saja kegiatan hari ini. Seperti yang ada gemuruh ya. Ya, kelihatannya memang ini ada suara AC ini yang noise-nya kedengaran sekali ya, noise-nya, karena memang istilahnya ini langsung terekam. Jadi mohon maaf jika ada gangguan noise yang sepertinya akan mengganggu teman-teman. Ya, kita mulai saja belajar dengan materi jurus rahasia bisnis online. Saya mempunyai sebuah materi yang lumayan bagus untuk teman-teman pelajari. Karena apa? Ini adalah materi dasar basic yang harus teman-teman ketahui ketika ingin memulai bisnis online. Sebenarnya bisnis online itu sangat mudah, tidak seperti yang dibayangkan. Siapapun bisa melakukannya, hanya asal mereka punya kemauan dan kemampuan basic, yaitu adanya kuota, mau berbagi dan mau berinteraksi dengan teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak mau berinteraksi, maka juga interaksi yang akan kembali juga akan sedikit. Jadi tergantung interaksi kita terhadap online ini, maka feedbacknya sama akan hadir. Ketika kita interaksinya kurang, maka feedbacknya juga berkurang atau sedikit. Nah, baik, kita mulai saja. Apa sih jurus rahasia bisnis online itu? Ya teman-teman, kita mulai. Ketika bisnis online ini, kenapa kami hadir? Pertama, kami harapkan bisnis online adalah bisnis impian banyak orang, sehingga kami ingin berbagi kepada teman-teman bahwa masih banyak orang yang ingin memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap ingin berbisnis. Jadi banyak orang yang sudah punya penghasilan pun ingin berbisnis, apalagi teman-teman yang tidak punya penghasilan tetap juga ingin berbisnis. Nah, otomatis akan saya ajarkan bisnis tanpa modal, sangat mudah, sangat murah. Walaupun ada modal mungkin murah dan tidak seperti yang ditawarkan sebelumnya. Hanya saja memang harus ada kemauan dan kehadiran teman-teman dalam berinteraksi. Kedua, kenapa kami hadir? Yang kedua adalah banyak orang yang tidak paham caranya. Walaupun mudah, tapi masih banyak orang yang masih kebingungan mulai ini dari mana dan bagaimana caranya berbisnis online. Ya, ini kenapa seketika bisnis ini hadir, karena banyak yang tidak paham caranya. Dan kemudian banyak juga yang tidak beralasan tidak punya modal, ingin berbisnis tapi tidak memiliki modal. Ada yang melihat peluang bisnis dan ingin mencoba bisnis tapi tidak memiliki modal bisnis yang cukup. Ya, inilah 3 alasan kami hadir. Mudah-mudahan juga akan menjadi solusi bagi teman-teman untuk berbisnis online, bergabung menjadi pejuang emas keluarga atau PEK, yang nanti insya Allah mudah-mudahan bisa lanjut menjadi seorang SBMR atau sobat bisnis magnet rezeki. Setelah itu akan naik lagi menjadi wakil resmi kami di DKR, Dinar Khairul Razikin. Nah, ini 3 alasan kami kenapa kami hadir. Ya, karena memang masih
akan menjadi impian banyak orang. Untuk Anda yang tidak paham caranya akan kami ajarkan, dan untuk Anda yang tidak punya modal pun akan kami berikan solusi bagaimana supaya bisnis ini tidak memerlukan modal uang. Dan kita sebelum berbisnis, seperti yang saya ajarkan di awal, bahwa bisnis seketika serahkan, kembalikan, titipkan kepada Allah. Karena itu kita harus awali dengan niat yang lurus. Banyak orang berbisnis niatnya tidak lurus sehingga mudah sekali tergelincir ke dalam kemaksiatan, seperti mengurangi timbangan, curang dalam jual beli, ataupun berbohong ketika dia bertransaksi. Mari kita awali dengan niat yang lurus, sebagaimana hadis tentang niat, yaitu dari Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niatnya hijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Ini adalah hadis lengkap tentang niat. Kalau biasanya inna amalu binniat ya. Nah, cuman biasanya kepotong sampai situ. Inilah sebenarnya hadis lengkapnya, bahwa sebenarnya yang diharapkan itu adalah niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan untuk menggapai atau karena seorang perempuan, ya, menggapai dunia, apalagi karena seorang perempuan ya. Ini kisah tentang seorang sahabat juga yang ikut hijrah dengan Nabi, namun Nabi memberi komentar karena niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena oleh adanya orang wanita yang hijrah juga. Nah, untuk itu dalam bisnis ini juga saya harapkan juga niatnya adalah karena Allah dan Rasulnya, bukan karena untuk menggapai dunia yang sebenarnya nanti kita juga akan dapatkan ketika benar-benar niatnya adalah karena Allah. Tapi apabila niatnya karena dunia semata, maka terbengkalailah pahala yang nanti akan didapat. Ya, seperti kita punya saringan bocor, ya, kita merasa telah berusaha dan berpahala, namun pahalanya itu hilang karena kita tidak sambungkan kepada Allah dan tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, sebenarnya dalam produk atau barang yang ingin kita jual, ada 3 poin penting yang harus dimiliki oleh produk tersebut. Inilah jurus cari produk laris. Ya, banyak sekali produk laris, namun banyak yang tidak paham apa sih yang disebut dengan produk laris. Nah, ini teman-teman, inilah produk laris itu apabila dia mencakup 2 poin penting, yaitu tentang kebutuhan dan harapan. Ya, otomatis dia itu ketika mampu memenuhi kebutuhan suatu kelompok, apalagi masyarakat, ya, kemudian juga yang kedua dapat menjadi solusi masalah, dan ketiga juga menggapai harapan dan impian. 3 poin inilah maka salah satu ciri dari produk yang akan laris. Otomatis karena kenapa 2 hal tadi, kebutuhan dan impian kita akan menjadi dapat dipenuhi atau
dapat kita penuhi kebutuhan maupun dapat kita raih harapan dan mimpinya. Otomatis kenapa 3 poin ini penting? Karena 3 poin inilah yang nanti membuat orang itu bahagia. Dan ketika mereka terpenuhi kebutuhan dan impiannya, otomatis kebahagiaannya akan kita peroleh. Apabila orang itu bahagia, seperti yang dijelaskan oleh Pak Nasrullah, bahwa rezeki kita itu terdapat di kebahagiaan orang lain. Otomatis inilah yang nanti akan menjadi rezeki kita ketika kita menjual produk laris. Ini tujuan utamanya. Jadi kita bukan untuk mencari untung, ya. Yang utama dari bisnis kita adalah membahagiakan orang lain, memberikan solusi, memenuhi kebutuhannya, dan menggapai harapan atau mimpi-mimpi mereka sehingga mereka bahagia. Ini tujuan dari bisnis yang nanti akan kita jalankan. Dan selanjutnya, ini apa nih? Mungkin teman-teman, jurus saring pelanggan. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman posting konten itu sebenarnya itu belum mencakup arah marketing dari atau pemasaran yang utama. Jadi kita membagi beberapa pelanggan kita menjadi beberapa kelas, ya. Yang pertama adalah yang belum kenal. Nah, yang belum kenal itu teman-teman ketahui bahwa kita harus melakukan leads atau menarik mereka supaya mengenal produk kita. Utama itu kenal dulu. Suatu contoh kasus, ya. Jadi kita lihat bahwa ini ada angka 100.000, itu maksudnya apa? Dari ada populasi teman kita ada 100.000 orang atau di internet, itu sangat mudah kita mencapai 100.000 orang, ya, dengan berbagi di Telegram, kemudian di WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Itu kita tarik mereka untuk mengenal produk kita, ya. Jadi yang teman-teman awal itu pertama kali ketika menulis atau membuat posting sebenarnya hanya sebagai leads atau sebagai penarik saja. Nah, yang nanti teman-teman pelajari yaitu harus tahu tentang copywriting atau menulis iklan yang baik atau menulis iklan yang menarik sehingga mereka pengen tahu tentang produk kita. Kemudian juga kita juga bisa menarik dengan foto produk yang menarik juga. Kemudian video produk. Inilah yang disebut dengan leads atau menarik. Nah, otomatis ketika sudah menarik, mereka akan bergabung dengan kita melalui status kita itu, atau kita juga bisa membuat yang namanya landing page, yang biasanya landing page itu akan terkonek ke dalam WhatsApp kita, atau kita membuat formulir, ya. Biasanya dalam leads ini kita banyak membagi hal-hal yang gratis, yang murah, ataupun yang mudah untuk di-download atau dipelajari. Ini tujuannya agar orang yang belum kenal dengan produk kita itu mengenal. Otomatis akan masuk ke dalam database. Nah, ini kan ada 10.000 yang belum kenal, akan kita saring lagi
akhirnya ada yang kenal produk kita namun belum beli nih. Nah, ketika sudah kenal namun belum beli, maka apa yang kita lakukan? Follow up calon pelanggan. Kita harus tahu kenapa mereka tertarik. Otomatis kita harus dengarkan dari harapan mereka, impian mereka ketika mendengar produk kita. Kemudian mungkin juga mereka mempunyai masalah yang dapat dibantu dengan produk kita. Ya, dalam follow up ini kita harus dengarkan juga keluhan-keluhannya. Ya, otomatis ketika sudah itu kita saring lagi beberapa orang yang benar-benar tertarik, sehingga kita tawarkan manfaat produk, bahwa produk itu ya. Nah, pada saat ini maka kita harus rajin membuat grafik atau tabel tentang pelanggan, calon pelanggan. Ya, setelah calon pelanggan kita tawarkan. Otomatis setelah kenal tersaringlah sekitar 100 orang misalnya yang siap untuk membeli. Nah, otomatis kita harus tawarkan adalah manfaat produk. Apa aja? Ya, tentu saja yang tetap menggunakan 3 poin tadi, bahwa produk Anda itu bisa mencapai impian pelanggan, kemudian juga menyelesaikan masalah pelanggan dan membahagiakan pelanggan. Ketika 3 poin ini mengena kepada produk Anda, otomatis mereka akan membeli. Tapi ketika mereka ragu bahwa mencapai impiannya, ragu juga dalam menyelesaikan masalahnya dan membahagiakan dirinya, otomatis customer tidak akan membeli. Nah, selanjutnya ada pembeli yang cukup sekali beli dia, setelah itu tidak beli lagi. Nah, itu kita harus juga pandai juga mengelola database, mana yang sudah beli, mana yang tidak beli, mana juga yang melakukan repeat order ya. Nah, setelah itu maka kita akan juga saling akhirnya menjadilah seorang atau beberapa orang pembeli loyal ya. Jadi teman-teman, dari seharian ini sebenarnya kita itu tidak posting dalam hal hanya untuk beberapa orang, tapi kita harus memposting minimal itu dalam teorinya itu 10.000 orang yang belum kita kenal ya. Otomatis baru akan menjadi minimal secara teori bahwa akan dapat menjadikan 10 pembeli loyal ya. Teman-teman, bagaimana? Sudah berapa orang yang teman-teman sharing? Ya, teman-teman tidak usah bingung. Sebenarnya untuk sharing gitu cukup di beranda teman-teman ya, cuman perbanyak interaksi dengan teman-teman yang lain, entah itu like, entah itu untuk Facebook ya, bisa like, bisa komen di status mereka dan sebagainya. Jadi itu interaksi. Kemudian untuk WhatsApp, saling bertukarlah nomor, kemudian saling simpan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dengan menyimpan nomor teman lain dan mereka menyimpan nomor kita, maka kita bisa membuat postingan di status yang sering mereka lihat, atau kita juga akan bisa melihat status mereka. Nah, ini jadi kemarin baru diajarkan tentang copywriting, menulis dan membuat produk dan video produk. Jadi jangan menyerah
karena memang inilah rahasianya bahwa kita itu tidak dalam internet tidak fokus kepada beberapa orang, tapi kita sebarkan semasif mungkin, sebanyak mungkin. Nah, baru kita yang tertarik setelah mengenalnya, baru kita follow up. Itulah kenapa ini namanya jurus saring pelanggan. Jadi sebenarnya kita menyaring pelanggan dengan kekuatan dari konten kita, kemudian follow up kita, kemudian penawaran kita, dan yang terakhir bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Paham ya? Oke, lanjut. Jurus aliran produk anti mati. Jadi teman-teman, ketika teman-teman saat ini menjadi pejuang emas keluarga, maka teman-teman adalah dalam hal ini sebagai dropshipping. Karena teman-teman tidak punya modal yang banyak, tidak perlu modal yang banyak, ya, hanya biasanya minimal punya sampel, ya, produk unggulan yang nanti bisa mereka pelanggan itu merasakan dari sampel tersebut. Atau teman-teman bagaimana melihatkan foto atau katalog produk, ya. Jadi dropshipping ini atau pejuang ekonomi, pejuang emas keluarga ini, ya, maka yang diperlukan adalah sampel produk unggulan, kemudian katalog produk. Jadi tidak, jika banyak produk, cukup teman-teman punya produk unggulan kemudian di-share, ya, yang memiliki minimal satu produk unggulan. Nah, kemudian katalog produk harus punya, ya, kemudian media sosial baik WhatsApp, Facebook dan sebagainya untuk berbagi. Dan dropshipping ini tanpa resiko ketika Anda menemukan, ya, memang orang atau perusahaan yang mau melakukannya. Tapi berhati-hati juga bahwa beberapa kasus karena ketidaktahuan mereka menawarkan barang yang tidak baik. Artinya tetap akan berisiko pada Anda ketika produk yang ditawarkan Anda tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Artinya barangnya jelek, dibilang bagus dan sebagainya. Itu akan tetap berisiko kepada Anda. Apa tugas dari dropshipping atau pejuang ekonomi emas keluarga ini? Ya, tugas Anda adalah mempelajari pelanggan Anda. Jadi kebutuhannya, masalahnya, kemudian solusi kebutuhannya, dan cara bertransaksinya. Nah, otomatis ketika Anda terus berinteraksi terus, otomatis Anda akan menjadi besar, insya Allah, amin, ya. Otomatis Anda perlu meningkatkan diri Anda agar mampu menjadi omsetnya lebih besar, keuntungannya juga akan menjadi lebih besar. Yang kedua adalah tingkatnya adalah arti seller. Nah, otomatis ada yang lebih itu, ada stok yang harus dipersiapkan, yaitu produk-produk terlaris yang mungkin diminati pelanggan-pelanggan ketika dropshipping, harus Anda stok, ya, agar ketika mereka butuh, mereka langsung bisa mendapatkannya, ya. Jadi tugas reseller ini adalah memenuhi kebutuhan rutin yang Anda tawarkan. Jadi produk yang laris dan terusnya itu harus tetap menjadi stok Anda ketika memang menjadi rutinitas penjualan yang repeat order. Kemudian juga Anda harus pandai
memprediksi, ya. Jadi penjualan dapat diprediksi, kemudian Anda harus menyediakan stok. Ya, ini reseller ini yang dimaksud adalah SBMR. Ya, kemudian juga menjaga sirkulasi produk, ya, agar selalu ketika pelanggan itu membutuhkan selalu ada. Kemudian juga kita harus menjaga margin laba. Ya, ketika dropshipping kita bisa memainkan laba aja, tapi ketika sudah ada kebutuhan rutin yang dibeli pelanggan, otomatis kita harus sama setiap itu labanya, sehingga ketika ada perubahan yang signifikan mereka juga tetap membeli. Ya, reseller ini resikonya juga kecil, jadi tugas Anda ketika menjadi reseller adalah pelajari penjualan Anda, mana produk terlaris, kemudian sirkulasinya produknya, kemudian karena memiliki resiko, maka yang ada adalah risiko stok. Apa itu risiko stok? Biasanya ketika pelanggan membeli tapi stok Anda tidak ada, otomatis itu akan membuat pelanggan itu tidak percaya dengan Anda karena tidak memiliki stok yang banyak. Ya, selanjutnya ketika produk meningkat lagi penjualannya, maka Anda pada tingkat yang namanya stokis. Ya, ketika produk sudah itu, Anda bisa memvariasi produk Anda dengan produk yang lain. Ya, tawarkan produk variasi. Contoh, ketika emas, maka kalian bisa jualan box penjimat emas, kemudian juga kalian bisa membuat variasi dalam bentuk hiasan lainnya. Ya, tetap menjaga sirkulasi produk, menjaga margin laba, dan mengukur resiko yang ada. 3 tingkatan ini sebenarnya secara umum ya bisa dipraktekkan untuk semua bisnis. Jadi inilah sebenarnya bisnis online itu ada tingkatan yang sama seperti bisnis yang pada umumnya. Inilah yang akan membuat Anda menjadi seorang pebisnis online. Ya. Oke. Ini beberapa perbedaan, ya, dari bisnis biasa, pejuang ekonomi keluarga, atau pejuang emas keluarga seharusnya, atau sebagai sobat bisnis. Untuk biaya pendaftaran biasanya untuk bisnis biasa itu sangat tinggi, bahkan besar, ya. Tapi untuk pejuang ekonomi atau pejuang emas itu tidak ada. Sobat bisnis juga tidak ada pendaftaran, hanya saja memang mereka harus belajar terlebih dahulu dalam Magnet Rezeki Bisnis Academy. Nah, kalau bisnis biasa itu perlu stok, harus ada dan harus banyak. Tapi Anda bergabung dengan kami tidak perlu pakai stok, karena yang dipakai adalah stok kami sebagai WR dan SBMR. Namun kalau Anda sudah menjadi sobat bisnis, lebih baik Anda perlu memiliki stok. Tapi teman-teman tak perlu takut, karena memang berbeda dengan stok penjualan yang lainnya, karena emas itu tidak basi dan dijadikan sebagai simpanan.
sehingga ketika membutuhkan pun teman-teman bisa menjual. Di mana menjualnya tentu saja bisa di tempat-tempat toko emas, dan bisa juga di Pegadaian, atau beberapa kasus juga bisa digadaikan di bank syariah. Oke, untuk karyawan maka bisnis biasa itu harus ada dan mungkin banyak untuk karyawan. Namun untuk pejuang emas keluarga itu tidak perlu ada karyawan. Nah, untuk sobat bisnis perlu untuk merekrut ya pejuang emas keluarga. Kalau bisnis biasa itu tidak fleksibel, tapi itu kita waktunya fleksibel. Jadi kita menawarkan ketika itu kita tidak perlu ada waktu masuk kantor dan pulang kantor. Ya, waktunya sangat fleksibel sebagai pejuang emas keluarga maupun sebagai sobat bisnis semangat rezeki. Ya, dan perizinan ya tidak ada untuk pejuang, tidak perlu. Nah, untuk SBMR itu harus izin dari PT DKRI dalam rangka bekerjasama untuk berbagi laba atau ujroh atau berbagi keuntungan. Skill sangat perlu kita persiapkan dengan ya pelatihan seperti ini. Dan di SBMR Anda akan bergabung dalam bisnis academy. Tidak punya untuk mentor itu biasanya kalaupun ada itu pasti mahal, tapi Anda saat ini saja sudah diajarkan dengan ilmu yang sangat menurut saya sangat bagus untuk Anda pelajari ya. Dan apabila menjadi SBMR maka Anda akan dapat bimbingan langsung dari Ustadz Nasrullah dan para wakil resmi ya. Apa itu perbedaan income? Ada aktif income, ada pasif income. Kalau aktif income, Anda ketika untuk mendapatkan itu Anda harus bekerja dengan semangat ya. Tapi kalau yang pasif income otomatis terjadi ketika ada penjualan yang dilakukan oleh pejuang ekonomi keluarga, maka dari itu Anda pun akan mendapat untung ya, berbagi hasil dengan pejuang ekonomi keluarga. Nah, apa yang dapat kita pelajari di sini bahwa bisnis itu kita sudah dibangun sistemnya untuk menguntungkan para pejuang emas keluarga maupun sobat bisnis Magnet Rezeki. Oke teman-teman, itu dari saya. Itulah rahasia bisnis online. Jadi sebenarnya banyak orang berpikir bahwa bisnis online itu hal yang rumit, padahal tidak. Teman-teman cukup menawarkan beberapa orang dengan serutin kami, membuat postingan, otomatis ketika itu maka teman-teman bisa saring, ketika ada yang tertarik bisa follow up ya. Setelah follow up maka tertarik bisa tawarkan, setelah ditawarkan maka setelah itu hubungi kembali untuk mendapat sebagai pelanggan yang loyal. Oke teman-teman, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan
mudah-mudahan menjadi jalan yang dapat membuat Anda bersemangat kembali ketika ingin berbisnis ya, secara online, bahwa inilah yang harus Anda lakukan. Jangan pernah patah semangat untuk sering posting, karena memang tujuan posting bukan untuk mendapatkan penjualan. Banyak yang keliru bahwa posting itu untuk mendapatkan penjualan. Tidak, sebenarnya posting itu hanya untuk mendapatkan mengenalkan produk kepada calon pelanggan. Nah, ketika sudah kenal, otomatis baru kita follow up. Kita harus juga mendengarkan impian mereka, membantu masalah mereka, mendengarkan keluhan mereka. Selanjutnya setelah itu baru kita tawarkan produk sesuai dengan impian mereka, masalah mereka, dan keluhan mereka, sehingga dapat mencapai impiannya, menyelesaikan masalahnya, dan yang terakhir sehingga pembeli itu bahagia ketika membeli produk kita. Dan agar pembeli itu loyal, maka kita harus sering berinteraksi dengan pembeli itu untuk menanyakan kebutuhannya, apakah sudah dipenuhi atau belum, masalahnya apakah sudah diselesaikan atau belum. Otomatis ketika mereka percaya dengan produk kita, mereka akan kembali melakukan repeat order sehingga menjadi pembeli yang loyal. Ya, itulah kesimpulan yang dari beberapa hal yang harus Anda ketahui sebagai pebisnis online. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya harapkan ini menjadi pelajaran yang menarik buat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.